Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, puji dan syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sambil menunggu waktu isyraq. Kita niat i'tikaf, niat talabul ilmi, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, kita lanjutkan kajian fikih kita masih berkaitan dengan zakat, yaitu kita sudah masuk kepada syarat-syarat wajib zakat. Kapan seseorang itu baru wajib zakat, ya? Sebagaimana syarat-syarat wajib sholat, kapan seseorang itu baru wajib sholat, ya? Maka begitu juga tentang ibadah zakat, ya? Kapan? Yang pertama kita sudah bahas al-Islam, harus beragama Islam. Jadi sebelum amil zakat, meminta atau menanyakan zakat seseorang, tanya dulu, mohon maaf bapak muslim atau non muslim. Nah, tanya dulu. Kalau dikatakan muslim, maka boleh, silakan ditanya, ya, diaudit istilahnya hartanya. Tapi kalau seandainya dia mengatakan non Islam, sudah, dia tidak wajib zakat di dunia, ya, tapi di akhirat nanti dia tetap dituntut. Karena sebenarnya seluruh manusia setelah diutus Nabi Muhammad itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang mereka ummatu, ya, mereka ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ya. Nah, maka di dunia mungkin mereka lepas secara hukum duniawi, mereka enggak dituntut, mereka enggak harus dihukum, tidak, karena mereka tidak Islam. Tapi nanti di akhirat tetap dituntut, sholatnya dituntut, ya, puasanya, hajinya, karena itu sudah jelas. Apalagi para pendeta yang sudah tahu, ya, kebenaran, tapi karena takut nanti kalau dia masuk Islam boleh jadi nanti jabatannya, ya, mungkin hartanya disita, seperti Heraklius, ya. Nah, Heraklius ini seorang raja Romawi dan dia sudah tahu Islam itu agama yang benar. Nah, begitu datang surat Nabi Muhammad kepadanya mengajak masuk Islam, maka dikumpulkan seluruh pendeta-pendeta. Setelah berkumpul pendeta-pendeta semuanya, dia mengatakan, wahai para pendetaku, ya, saya mendengar ada seorang nabi yang sudah diutus dan semua syarat seapanya, tanda-tandanya ada sebagaimana dalam kitab suci kita. Dia seorang pendeta juga, rajanya seorang pendeta. Maka bagaimana, ya,
kita beriman kepadanya, karena kita akan menjadi bahagia dunia akhirat, negara kita akan menjadi kuat gitu. Mendengar ucapan raja ini, Raja Romawi, raja terkuat pada waktu itu, adik kuasa Persia sudah dikalahkan ya. Maka pendeta tadi kaget ya. Mereka langsung lari dari tempat kursi mereka pada berhamburan gitu ya. Maka raja tadi takut dia, wah kalau begini nanti saya bisa bahaya juga. Karena pendeta-pendeta ini mempunyai kekuasaan juga, mempunyai pengaruh di masyarakat. Boleh jadi saya dipenjara dan sebagainya. Maka karena takut ini, dia panggil lagi, oh kumpul semua, kumpul lagi. Ya, saya tadi mau menguji iman kalian saja, sengaja mau menguji iman kalian. Kalian serius enggak dengan agama ini? Akhirnya dia tidak jadi masuk Islam. Mungkin beginilah nasib-nasib pendeta yang sekarang, tahu kebenaran, tapi mungkin karena takut ya. Tapi ada beberapa ya yang sudah masuk Islam, mereka serius gitu ya. Nah, maka tugas umat Islam lah untuk menyampaikan al-haq ini ya. Boleh jadi mungkin mereka bertahan karena kebodohan, tidak ada ilmu. Boleh jadi karena kelalaian, yang paling bahaya lagi ya karena kesombongan. Sudah tahu tapi mereka dengki, mereka takut dan sebagainya. Maka syarat pertama seseorang baru wajib bayar zakat al-Islam. Itu sudah kita bahas kemarin dalil-dalilnya dan alasan-alasannya. Kemudian yang kedua, milkiyatun nisab. Ya, tanya lagi kepada bapak tadi, harta bapak sudah sampai nisab atau belum? Nah, kalau dia punya uang di rekeningnya sudah sampai enggak 85 gram ya. 85 gram sekarang kita kali umpamanya 600 atau 500 ya, emas. Satu gram emas berapa kali 85. Nah kalau sudah sampai paling taruhlah 55 juta umpamanya atau 50 juta gitu ya ukurannya. Nah kalau sudah sampai seharga 85 gram maka ini sudah satu nisab. Nah itu kapan ini Pak? Ya satu nisab sudah berapa lama ini? Kalau seandainya sudah 1 tahun maka wajib dan tidak menunggu bulan Ramadan. Kalau dia kemarin dari bulan Syawal sampai ke bulan Syawal sudah nisab, nah jangan tunggu nanti aja Pak bulan Ramadan. Itu setiap bulan dituntut dia ya. Nah kalau dia meninggal dunia wajib bayar. Kalau seandainya hartanya habis setelah bulan Syawal, ternyata terbakar uang semuanya hilang, dia tetap wajib bayar zakat karena sudah jatuh tempo dia bayar zakat. Itu namanya kalau sudah sampai haul. Nah, sekarang kita lihat malikatun nisab, apa maksudnya? Wa huwa haddu adna, batas minimal ya. Kalau sudah sampai batas minimal 85 gram ya, maka itu sudah. Apalagi kalau lebih 95 gram uangnya sudah sampai 100 juta ya, 1 M di rekeningnya. Nah itu jangan dilambat-lambatkan di situ. Kalau sudah sampai 1 tahun ya, wajib cepat dikeluarkan. Kalau enggak itu berdosa terus dia. Nah, dihisab terus. Tuh minal mal, dari harta ya. Apakah itu nanti ternaknya, apakah itu nanti tanam-tanamannya ya, apakah itu nanti mungkin dia ketemu harta rikas ya. Nah, kita sebutkan nanti beberapa. Jadi tidak semua harta yang dizakatkan ya. Nah, tapi kalau itu merupakan suatu usaha bagi dia, perdagangan, walaupun dia tambak, sebenarnya zakat tambak kan nggak ada, tapi karena dia tambak ini dia putar, dia jadikan perdagangan, itu juga nanti kena zakatnya, tapi zakat perdagangan namanya, zakat tijarah. Nah, sayati bayanuhu, akan nanti dijelaskan harta-harta mana saja. Kemudian dalilnya juga dan perkataan dari setiap macam-macam daripada harta tersebut yang wajib kita zakatkan. Siapa tahu kita ini sudah nonggak berapa tahun ya, uangnya di bank sudah tidak pernah dikeluarkan zakat.
Nah, ini gimana cara mengeluarkan zakatnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita tanya lagi, ini tugas amil zakat ini menanyakan, karena harta zakat itu bukan ditunggu. Khuz min amwalihim, datangi rumah itu, tanya. Ya, kalau enggak nanti bahaya, dia meninggal dunia enggak bayar zakat, ya. Nah, yang seperti kemarin kita lihat, kita ceritakan itu di zaman tabi'in itu, ya, sampai dia memasukkan, ya, adiknya ini terbakar tangannya. Nah, padahal sholat luar biasa rajin, puasa, haji, mungkin dia lalai masalah zakat, gitu ya. Nah, ini harus kita hati-hati. Jangan kita merasa nyaman dulu satu ibadah, tapi ternyata di yang lain kita masih nyangkut, gitu ya. Boleh jadi dengan zakat ini nanti dibatalkan semua amalan kita. Nah, jadi yang ketiga, mururu haul qamari, telah berlalu satu haul. Haul itu putaran 365 derajat, gitu ya. Itu satu haul itu. Nah, satu putaran. Makanya bumi ini berputar, kalau sudah sampai satu putaran itu sudah satu haul, satu tahun, ya. Tapi hitungan haul apa? Haul qamari. Ada beda antara haul qamari dengan haul masehi, ya, atau syamsiah, gitu ya. Ala malikatun nisab, bagi siapa itu? Bagi orang yang sudah sampai nisab. Sampai nisab, nisabnya sudah sampai ini, tapi haul belum sampai lagi, jangan diminta, ya. Mungkin ada 5 bulan lagi, siapa tahu nanti pada bulan ke-11 habis hartanya, atau kurang daripada nisab, tidak wajib zakat. Walaupun di awal dia di atas nisab, gitu ya. Belum boleh diminta lagi, habis baru wajib diminta apabila sudah sampai haul. Kecuali dia mau keluarkan sendiri, ya, setiap bulan dia keluarkan dengan tanpa paksaan, gitu, atau silahkan. Fala zakata fil mal mahma balagha, maka tidak ada zakat pada hartanya walaupun sudah sampai nisab, ya, tapi belum sampai haul lagi. Nah, dia berhak ngasih, mohon maaf Pak, saya belum bisa mengeluarkan, ya, walaupun mungkin dari pihak amil ada yang mendesak dan sebagainya, tapi saya tidak mau, saya sampai nisab. Nah, itu adalah hak dia, ya, dia nggak wajib mengeluarkan waktu itu. Illa ba'da mururi am kamil alaih, kecuali kalau sudah berlalu 1 tahun yang sempurna, ya, walaupun kurang 1 hari nggak wajib, ya, harus sempurna. Dalla ala dzalik, dalil di atas demikian itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Daud, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul, tiadalah pada harta itu zakat, tidak diwajibkan pada harta itu zakat sehingga sempurna, ya, sehingga berlalu 1 tahun. Hatta yahula alaihil haul, rawahu Abu Daud, ya. Hadis Abu Daud ini termasuk dalam kutubus sittah, dan ini derajat yang ketiga. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud. Nah, jadi Abu Daud ini lumayan tinggi, tinggi, ya, kitab yang termasuk diutamakan, ya, daripada kitab-kitab yang kutubus sittah lainnya. Wa yustathna min hadha asyart az-zuru' wath-thimar wad-dafa'in, dan dikecualikan, ya, dari syarat ini, yang 1 haul ini, ada memang harta zakat yang enggak menunggu haul, ya. Apa itu? Yang pertama az-zuru', tumbuh-tumbuhan, pertanian seperti padi, ya. Jadi kalau padi ini kapan zakatnya? Yauma hasadih, kita panen, ya. Setelah panen kita hitung sampai enggak 5 ausuk, ya, kalau di kilo kan sampai enggak 750 kilogram beras, yang kita enggak sampai 1 ton, ya, 750 kilo aja, 7 kuintal setengah, gitu ya, sampai, maka ini langsung keluarkan zakatnya. Tergantung nanti apakah itu tak ada hujan, apakah itu irigasi, nanti ada perbedaannya, ya. Kalau ada hujan 10%,
Kalau pakai irigasi itu cuma 5%, ya. Nah, ini akan kita bahas nih secara mendalam tentang zakat-zakat ini, sehingga kita tahu, oh saya ini termasuk di mana, gitu ya. Kemudian saya punya saudara juga ini punya sawah, udah bertahun-tahun nggak pernah zakat, gitu ya. Kadang hasilnya sampai 1 ton, 2 ton, gitu ya. Nah, itu kewajiban bagi kita nanti untuk menyampaikannya. Wathimar, dan buah-buahan, ya. Nah, dan juga ad-dafain akan kita bahas nih satu persatu. Fala yushtaratu haul fi wujubi zakati hadhil amwal. Maka tidak disyaratkan harus sampai 1 tahun pada wajib zakat yang harta yang sejenis ini, ya. Tumbuh-tumbuhan, thimar dan dafain. Bal tajibu fiha faur. Bahkan wajib padanya zakat disegerakan tahsiliha, ya, al-husul alaiha. Nah, jadi kita dengar nih ada panen padi nih satu tempat, lagi ambil zakat, datang ke sana, Pak, Bapak muslim, berapa apanya Pak, sudah sampai nisab Pak? Nah, nisabnya berapa? Oh alhamdulillah 2 ton, 3 ton, gitu ya. Nah, maka ambil nanti, tapi sebelum itu kita harus mengadakan sosialisasi dulu, ya, bawa penyuluhan ke sana, ustadz, sehingga masyarakat itu dia paham, ya, sehingga ketika datang nanti ambil zakat mereka sudah siap, ya. Nah, mereka sudah siap. Ini yang penting, ya. Kalau seandainya zakat ini bisa terkumpul, ya, umat Islam itu bisa mencapai 230 triliun, ya, yang bisa didapat per tahun itu 230 triliun. Kalau misalnya umat Islam ini semuanya berzakat tuh, kita lihat dari segi jumlah masyarakat Indonesia. Kalau semuanya berzakat itu kita sudah kita pukul yang kita kurangi yang miskin berapa, gitu ya. Nah, jadi artinya sangat besar sekali, sangat membantu sekali. Boleh jadi nanti kalau seandainya semua lebih dimantapkan lagi, pemerintah mungkin nggak perlu ngutang ke IMF, ya, ngutangnya kepada umat Islam, uang terkumpul sekian triliun, ya. Maka selamalah kita dari riba, ya. Maka ada satu kitab karangan ulama dari Turki itu katanya, untuk memberantas riba ini, katanya kita ajak masyarakat untuk berwakaf, wakaf saja, belum lagi zakatnya, belum lagi infaknya, belum lagi sedekahnya, wakaf saja, itu sudah bisa menghentikan riba, ya. Kalau wakaf berjalan, ada wakaf ini sebenarnya kalau bisa dikembangkan, jangan wakaf itu jadi tanah nggak diurus, gitu ya. Kalau bisa dikembangkan, kalau wakaf memang nggak boleh diambil hartanya, itu harus tetap. Yang boleh itu kalau dijalankan, ya, yang apa tadi, tanah itu kita olah, ya, umpamanya tadi. Dan wakaf itu jangan untuk masjid saja. Ini masjid sudah ada, wakaf lagi tanah sampingnya masjid, ya. Nah, itu apa? Ada sudah sekolah, wakaf untuk sekolah, buat lagi di sampingnya wakaf untuk sekolah juga, gitu kan? Nah, jadi seolah-olah muridnya dari mana nanti, ya kan? Buat bangunan besar-besar, ya, murid dari mana? Ini sudah ada sekolah. Jadi harus wakif ini dia berikan kepada nazir nanti yang akan mengelola, dia lebih tahu kemana perginya, sehingga harta wakaf itu luar biasa, hartanya tidak berkurang, ya, yang hasilnya itu yang bisa diberikan kepada keperluan untuk umat Islam. Nah, kalau sudah tercapai, ini pernah dicapai oleh seorang khalifah yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dia terapkan masalah zakat ini, itu tidak ada lagi orang yang minta-minta, ya, makmur sekali. Nah, luar biasa kekayaan, sampai setiap gubernur itu lapor ke presidennya, ini harta kami berlebih, ini mau dibawa kemana, ya, mau dikirim kemana, sudah cukup semuanya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi penting zakat ini, sehingga digandengkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Penting sholat hubungan kepada Allah, begitu juga penting melaksanakan ibadah zakat ini, ya. Nah, kalau ini sadar umat Islam ini luar biasa, ya. Apa saja bisa kita buat, bahkan mungkin pemerintah, ya, tadi saya susulkan nggak perlu lagi membuat riba, ya, ngutang sama umat Islam, gitu ya. Belum hajinya lagi sudah berapa triliun, gitu ya. Nah,
belum lagi nanti sekolah-sekolah Islam seperti Muhammadiyah dan seperti NU dan sebagainya. Hanya kekayaan mereka. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi penting kita memahamkan kepada masyarakat, terutama mereka yang sudah sampai ke level muzaki, ya. Nah, kalau bisa kita semua ini muzaki. Islam menginginkan umat Islam itu muzaki. Nah, sehingga diperintahkan tuh zakat ini supaya kita jadi orang muzaki, jangan jadi mustahik terus, jangan jadi orang yang tangan di bawah terus, gitu ya. Kalau bisa kita meningkat menjadi orang yang bisa mengeluarkan zakatnya. Bal tajibu, ya, wa yasayati tafsilannya akan kita bahas nanti tentang zakat yang tidak disyaratkan sampai haul. Kemudian az-zakatu fi malis sabi wal majnun. Zakat pada harta anak-anak dan orang gila. Jadi ternyata anak-anak juga wajib zakat. Dan orang gila pun wajib zakat. Nah, ini apa alasan nanti kita lihat, walaupun di sini mungkin ada khilafiyah, ya. Ada terjadi perbedaan pendapat. Nah, akan kita bahas nanti. Min khilali bayani syurut as-sabiq dzakaraha annahu la yushtarata li wujubi zakah fil mal buluk. Jadi berdasarkan kita lihat tadi di atas, pertama Islam, kemudian sampai nisab, kemudian sampai haul, 3 aja syaratnya. Maka di sini nggak disyaratkan seperti sholat, kan disyaratkan harus balik dulu, baru wajib sholat, begitu haji, ya, begitu juga puasa, balik berakal itu dimasukkan. Tapi kalau untuk zakat tidak dimasukkan. Nah, berarti di sini kita pahami bahwasanya wajib zakat pada harta, ya, orang yang sobi, anak-anak, wal majnun, la wala akla lahu wala rusdah. Jadi ternyata wajib zakat ini juga kepada anak-anak dan orang gila. Nanti akan dibahas apa dalil-dalilnya. Kemudian makna wujubi zakah fi malihima. Walaisal makna anna sabi wal majnun mukallafan syar'an. Jadi sebenarnya anak-anak dan sobi ini, ya, dia tidak mukallaf secara syar'i, ya, secara agama, bi ikhraji zakah min malihima, bukan dia mengeluarkannya. Yang kita audit itu bukan anak tadi, sini mak, berapa harta kamu, ya, apa-apa enggak, bukan dia yang ditaklifkan, ya, apalagi orang gila, ya, bukan mereka yang kita audit, ya. Jadi amil zakat nanti bihaitsu law lam yuaddiha kullu minhuma uqiba yaumil qiyamah. Berarti kalau seandainya anak tadi tidak bayar zakat, orang gila tadi tidak bayar zakat, dia tidak dihukum di hari kiamat, ya, karena sebenarnya dia tidak mukallaf terhadap zakat ini. Wa innamal makna, dan sesungguhnya makna, ya, kenapa diwajibkan kepada mereka, anna haqqaz zakat, bahwasanya hak zakat itu muta'alliq bi amwalihima. Jadi kewajiban zakat ini bukan kepada mereka, tapi pada hartanya, ya. Jadi kalau ada anak-anak, dia punya harta banyak, punya 5M, karena bapaknya meninggal dunia, dia dapat bagian 5M umpamanya, dia masih anak-anak, ya. Maka yang berkaitan dengan zakat bukan anak tadi. Kalau anak tadi enggak mengeluarkan, dia tidak dihukum, tapi kaitannya dengan hartanya tadi. Idza takamalat fiha, apabila pada hartanya tadi sudah sempurna syarat-syaratnya, sampai nisab dan muslim, ya, sampai nisab, sampai haul, ya kan. Nah, maka fayajibu ala kulli waliyin, maka wajib di atas setiap wali. Jadi bukan kepada anak tadi, tapi yang menjadi wali daripada anak tadi. Apakah pamannya, ya, saudaranya, yang sudah balik.
Jadi kewajiban itu bagi wali kulli minhuma, dari anak-anak dan orang gila tadi, ayu addiya, untuk supaya dia menunaikan hadzal haq li ashabihi, hak harta ini ya, untuk kepada ashabnya, kepada yang berhak menerimanya. Jadi bukan kepada sobi-sobi, mau dikasih atau enggak dia enggak ada kaitan, cuman hartanya tadi yang kita lihat. Karena syaratnya sudah sempurna, Islam semua sudah sempurna, maka wajib dikeluarkan. Tapi bagi siapa wajib? Bagi walinya. Kalau walinya enggak, wah, enggak mau menjalankan, diam-diam, walinya nanti yang dituntut di hari kiamat. Kenapa kamu? Kamu sudah diamanahkan megang harta anak yatim, megang harta orang gila. Ya. Kamu tahu ini sudah sampai syaratnya, kecuali dia nggak tahu, ya. Wah, ini kan anak-anak, nggak wajib umpamanya, dia belum pernah ikut taklim umpamanya kan. Nah, akhirnya dia meninggal dunia, itu tidak dihisab karena dia nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu, dia nggak mau mengeluarkan, yang dihisab bukan anak tadi, tapi walinya. Karena kewajiban bukan dilihat dari anaknya, tapi kepada hartanya yang sudah sempurna syarat-syarat untuk wajib zakat. Bihaitsu law qassara fi dzalik al-wali kana athiman mustahiqqan li uqubah min Allah. Ya. Kalau seandainya wali tadi menyia-nyiakan, cuek gitu ya, tidak peduli, maka dia berdosa. Ya. Karena tidak menunaikan kewajiban, dan dia berhak nanti akan mendapatkan hukuman azab yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita menerima amanah harta anak yatim, ya, menerima amanah orang-orang yang sudah tidak waras, ya, maka ini harus kita tahu nih kewajiban kita sebagai wali dari harta tersebut. Fa illam yakun lahu wali, maka jika tidak ada baginya wali, ternyata anak tadi enggak ada walinya, hartanya banyak sekali, tapi yang menjadi wali enggak ada. Ala sabih ba'dal buluk, setelah balik, wal majnun ba'dal ifaqah minal junun ay yukhrija zakatus sanawat al madiyah. Jadi sekarang anak kecil ini ternyata dia tidak ada yang menjaganya, hartanya miliaran, ya. Kemudian dia balik, sudah tahu dia sudah dia diwajibkan untuk ibadah, ya, sudah mukallaf. Begitu juga orang gila sudah sadar, sudah sembuh, ya, tapi setelah berapa tahun? Kalau anak ini mungkin 10 tahun, ini orang gila mungkin 5 tahun, gitu ya. Nah, selama yang 5 tahun ini wajib dia keluarkan zakat. Begitu dia sadar, dikasih tahu, nak, kamu sekarang sudah balik, ya. Selama ini harta kamu tidak ada yang ngurus, mungkin masih disimpan di bank atau di mana, gitu ya. Nah, sekarang kamu sudah 10 tahun, maka selama 10 tahun itu wajib kamu keluarkan zakatnya. Dihitunglah per tahun berapa, ya, wajib dia keluarkan. Nah, begitu juga orang gila, ya, kekayaannya banyak umpamanya, maka setiap selama dia gila itu dihitung, ya, karena tidak ada wali, ya. Idza kanat syurut wujubiha mutawaffirah, kalau memang syarat-syaratnya terpenuhi, syarat zakat tadi masih ada, gitu ya. Dalil wujubi zakah fil mal sobi wal majnun. Apa dalilnya? Kan orang sekarang zaman dalil. Pak Ustaz, masa iya anak kecil wajib zakat? Apa dalilnya? Orang gila, ya, orang yang sudah enggak waras, kan dia enggak wajib apa-apa. Kenapa diambil hartanya juga, gitu ya? Mana dalilnya? Gitu. Nah, maka di sini ulama kita mengumpulkan dalil-dalilnya. Awalan, yang pertama itu firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim, ambillah, bukan tunggulah, ya, atau terimalah, enggak. Amil itu kan orang bekerja, kerjanya apa? Mendatangi, mengambil, kemudian dihitung, setelah itu baru dibagikan siapa yang berhak, itu namanya amil. Tapi dia amil enggak bekerja, datang orang terima saja terus diambil bagiannya. Nah, ini enggak amil namanya. Amil itu harus bergerak, dan dia buat gerakan, ya, sosialisasi. Ayo kita ke Masjid Al-Jihad dulu, bawa para pakar-pakar ekonomi, ya. Kenapa kita berkorban dulu? Panggil, sampaikan ceramah, ya.
kemudian ke tempat yang lain gitu, sehingga kewajiban zakat ini dipahami oleh masyarakat, ya. Fadilah, keutamaan zakat ini dipahami orang. Kalau hanya kewajiban kadang orang enggak berat, tapi kalau kita sampaikan fadilahnya itu tanpa diminta dia malah mencari, ya. Wah, ini, dan dia takut, ada takutnya, ada rasa harapnya gitu, ya. Buat dia enggak tidur. Nih kalau satu malam ini saya enggak keluarkan zakat nih, saya enggak bisa tidur gitu, ya. Saking mereka takut gitu meninggal sebelum menunaikan kewajiban mereka. Nah, jadi dalilnya khudz, ambillah dari harta mereka itu sedekah. Sedekah ini maksudnya sini zakat, ya. Kalau sedekah biasa itu kan itu sunnah. Tapi kalau kalimat zakat, nah, karena dikutakan kalimat sedekah ini untuk zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, sesungguhnya sedekah, tapi maksud sedekah adalah zakat, ya, zakat yang wajib. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan mereka, ya, wa tuzakkihim, tutahhiruhum wa tuzakkihim, mensucikan mereka dan membersihkan mereka biha, dengan zakat tadi, ya. Kita ambil, yang kita ambil itu kotorannya sebetulnya, ya, daki-dakinya. Nah, itu yang kita ambil sehingga mereka jadi bersih, jadi suci, ya, dengan sebab kita ambil harta mereka. Nah, karena berat manusia untuk melepaskan harta secara langsung itu berat. Apalagi dia harus, wah, saya lagi ngantarkan, udah saya cari, udah saya kerja, saya lagi ngantarkan, wah, capek lah. Nah, kadang ada yang begitu. Tapi kalau kita datang dengan muka yang tersenyum, kita berikan wajangan-wajangan, nah, tentu dia akan siap, ya, lebih ikhlas nanti melepaskannya. Ini yang pertama. Dalilnya dia khus min amwalihim, harta mereka umum, muslim, apakah dia anak-anak, apakah dia majnun, ya, umum. Nah, itu dalil pertama. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah juga dalam surah Al-Ma'arij ayat 24-25, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan orang-orang yang pada harta mereka ada hak yang sudah diketahui. Orang kaya yang belum mengeluarkan zakat, itu ada harta pada mereka itu yang sudah diketahui dari nisabnya, dari syarat-syaratnya sudah lengkap. Itu bukan harta mereka. Itu harta siapa? Itu harta orang yang meminta-minta, ya. Seharusnya nggak ada orang minta-minta. Seharusnya sebelum orang minta kita sudah beri. Nah, itu orangnya apa? Ta'rifuhum bisimahum. Kalau Nabi Muhammad itu tahu dia. Engkau mengenal dengan tanda-tanda. Nah, ini orang perlu ini. Dia nggak minta, walaupun pakaiannya bagus, dia menjaga harga dirinya, dia menjaga kehormatannya, nggak sampai pakai baju koyak-koyak ke masjid gitu, ya, nah, sampai orang kasihan gitu, enggak. Dia pakai pakaian yang terbagus, padahal dia orang berhajat, padahal dia orang yang sangat membutuhkan. Nah, Nabi Muhammad tahu, walaupun kelihatannya dia sehat, kelihatan apa, Nabi tahu ini membutuhkan. Bahkan orang yang semacam itu lebih afdol diberi daripada orang minta-minta, ya. Kalau sudah minta-minta ini sudah nggak sabar, ya. Nah, sudah hilang malunya. Nah, tapi ada orang paling berhajat tapi dia nggak minta. Nah, itu kalau kita tahu cepat beri. Kalau bisa sebelum dia minta itu kita sudah antar ke rumahnya. Itu seharusnya. Jadi hak ini pada harta orang kaya yang sudah sampai syarat-syarat wajib zakat tadi, itu bukan hak dia lagi, itu adalah hak lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang minta-minta dan mahrum. Mahrumnya apa? Orang yang tidak punya harta tapi dia nggak sampai minta-minta. Nah, ini surah Al-Ma'arij. Jadi berdalil ini, maka dari harta anak-anak pun diambil menurut satu pendapat. Faqad dallat al-ayatu ala anna Allah Ta'ala, maka ayat ini sudah menunjukkan kepada kita sebagai dalil bahwasanya Allah SWT malaka ibadahul mal. Allah sudah memilikan, artinya harta yang kita usahakan itu hak kamu, itu milik kamu.
Ya, begitu Islam menghormati, ya, menghormati usaha, menghormati jerih payah orang. Bukan seperti komunis. Ya, komunis sebanyak apapun usaha kita, harta kita, seenak saja mereka ngambil, enggak menghormati. Tapi Islam menghargai. Yang diambil dikit aja. Ya, dari 100% hanya 2,5% saja. Itu pun pakai syarat-syarat lagi. Enggak begitu dapat uang ambil, enggak. Ya, ada syaratnya lagi sampai 1 tahun, sampai nisab, ya. Nah, ini. Maka Islam, Allah sudah memberikan hak kepada kita. Ya, silakan kamu memiliki. Ya, kamu gunakan untuk apa, silakan. Oh, mau buat rumah, oh mau buat ini, mau beli ini, silakan. Oh, saya mau beli mobil bagus, silakan. Kalau memang itu harta halal, tidak ada masalah. Bahkan Allah suka harta yang halal itu kita nikmati, ya, berbagi dengan keluarga, jadi bahagia, berbagi dengan tetangga. Ada orang, ya, sini saya langsung melihat orang mungkin katakanlah terkaya gitu, satu tempat. Itu jangankan orang lain, dirinya sendiri dia bakil. Ya, jalan itu saya lihat pakai sendal jepit gitu. Ya, dia kemana-mana dia pakai sendal jepit. Padahal dia kaya besar, kaya raya gitu ya. Nah, bagaimana dia bisa berbagi kepada orang lain gitu ya. Nah, di sini Allah SWT dengan kasih sayangnya mempersilahkan malaka ibadahul mal. Allah permilikkan, ya, silakan memberikan kepada hambanya untuk memiliki harta yang dia usahakan. Wa ja'ala fi haqqan liman hurrima minhu, dan Allah menjadikan juga dalam hartanya itu hak untuk orang-orang yang tidak mendapat, sudah usaha tidak dapat, mungkin sakit karena tua, miskin, ya, dia diberikan hak oleh Allah dari harta orang yang kaya. Wa umiru nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memerintahkan kepada nabinya, khudh, ini arah kepada Nabi Muhammad, ambil, ya, ambil, bukan tunggu atau terima, tapi ambil. Dan Allah memerintahkan nabinya ayyakhudha hadzal haq, mengambil hak ini, hak anak yatim tadi, minal mal fi waqtihi, pada waktunya, kalau memang sudah sampai waktunya, liyakuna tuhratan lahum, supaya mereka jadi suci, wa hifzan, supaya mereka terpelihara, wa tahsinan, dan supaya mereka selamat. Walam yufarriqillah, dan Allah tidak membedakan di antara milik, malik wa akhar. Kama annahu subhanahu wa ta'ala lam yukhass malan duna mal. Allah tidak mengkhususkan, ya, satu harta dari harta yang lain. Jadi ini umum, ya, diberikan kepada, diminta dari umum. Itu yang pertama, dalil secara umum. Thanian, yang kedua, dalil hadis. As-sabiq dzakarahu, sudah berlalu sebutannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad Abu Bakar radhiyallahu anhu, hadhihi fardhah as-sadaqah allati farahallah. Ini adalah satu keperluan, satu kewajiban, ya, yaitu sedekah yang Allah fardukan, ya, yang mana Rasulullah SAW memfardukan kepada kaum muslimin. Ini dalil juga. Ini perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini fardhah, ini kewajiban sebagaimana solat, yang mana Rasulullah SAW memfardukan kepada kita umat Islam. Itu dalil. Fal muslimun, maka orang Islam itu kalimat umum, disebut muslim umum, yaitu di situ juga termasuk orang yang balik, orang yang tidak balik, orang yang berakal dan orang yang tidak berakal. Ya, nah, ini dalil ulama ini. Wal aslu baqaul am ala umumi. Kalau memang itu umum, kita harus tetapkan umum, kecuali datang dalil nanti kata Nabi, kecuali yang belum balik kata Nabi, atau kecuali yang gila. Ini Nabi tidak mengistisnakan. Kalau seperti sholat memang Nabi mensyaratkan harus balik. Begitu juga puasa. Tapi untuk zakat Nabi enggak menyebutkan balik atau berakalnya, ya, umum. Berarti di sini ulama mengambil kesimpulan bahwasanya balik dan berakal tidak menjadi syarat baru seseorang wajib mengeluarkan zakat. Nah, kita umumkan, dalilnya umum, ya umum. Jangan kita buat khusus sendiri-sendiri atau kita kiaskan. Ah, ini kan sholat kan harus ada balik, harus ada ini, akal, berakal gitu. Nah, jangan kita kiaskan, selama itu dalilnya umum, kita
harus menghukum secara umum sebagaimana isyarat dari Al-Qur'an dan juga begitu juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Daruqutni, ini kita sambung nanti pada pertemuan akan datang. Mungkin di antara jamaah ada yang mungkin mau ditanyakan, ada hal-hal yang berkaitan dengan zakat gitu ya, ataupun di luar zakat, ada waktu berapa menit lagi, dipersilakan. Ya Pak, silakan Pak. Misalnya uang 500 juta, tapi kita indeks mau beli rumah. Mohon maaf Pak, coba diulang, saya tadi lagi kurang konsen. Karena kita punya uang sudah sampai, kalau secara jumlah sudah sampai lebih nisab. Ya. Misalnya umurnya baru 10 bulan. Baru 10 bulan ya. Tapi kita sudah indeks rumah. Harganya misalnya 500 juta ya 500 juta. Tapi rumah itu bisa selesai ini dalam proses pembangunan, selesainya 6 bulan ke depan. Nah, pada saat sampai tahun, tapi kita tidak dapat rumah. Nah ini kalau kita bayarkan zakat untuk bayar rumah nanti kurang, atau tidak misalnya kita sudah punya rumah pada saat kata kita umurnya 10 bulan. Nah, ini pada saat sampai tahun tapi rumahnya belum jadi, tapi sudah dalam perjanjian. Nah ini wajib zakat. Baik, kita punya harta zakat yang sudah sampai nisab, boleh nanti sebentar lagi sampai haul gitu ya. Nah, sementara kita punya hutang, kita sudah inden rumah, mobil ya, yang harus dibayar gitu ya. Maka kita lihat dulu, apakah pembayaran rumah ini wajib segera ya, atau bisa dicicil gitu ya. Nah, kalau seandainya pembayarannya harus diwajibkan segera ya, sebelum nisab, sebelum sampai haul ya, sebelum sampai haul ini harus dibayar kewajiban kita, maka kita keluarkan harta kita, bayar, ini kewajiban kita. Ini kita perlu rumah ya, kita perlu kendaraan. Setelah kita bayar, ternyata sampai haul nggak cukup ya, harta kita sudah nggak cukup lagi, maka kita tidak wajib zakat, karena itu merupakan keperluan pokok ya. Kanan, tempat, kendaraan itu termasuk kebutuhan pokok, kecuali kita tujuannya untuk buat rumah satu lagi ya, untuk disewakan gitu ya. Nah ini kalau kita uang masih numpuk sampai nisab, kita punya hutang, punya cicilan, tetapi tidak merupakan kebutuhan pokok, maka kalau sudah sampai haul tetap dihitung ya. Jadi uang kita tadi lihat sampai haul, sebetulnya ada cicilan tapi tidak pokok ya, atau mungkin bisa dicicil, artinya tidak mesti harus dibayar sekarang, sementara sekarang sudah sampai haul, sampai nisab, maka wajib kita keluarkan zakat, walaupun kita masih punya hutang gitu ya, tapi hutang yang tidak wajib segera. Nah, bisa dicicil gitu. Tapi kalau seandainya sebelum nisab uang tadi sudah habis, sudah kita belanjakan ya, dilihat nanti nisabnya sudah nggak sampai lagi, tidak wajib zakat ya. Jadi kita lihat Pak, jangan kita tahu hilah cari jalan keluar. Wah ini sebenarnya ke bulan nanti 5 bulan lagi saya kena hisab ini, uang saya ini ada, udah saya kasih aja sama anak saya dulu. Nah, tolong titip dulu uang saya, ya kan? Anggap saya beri sama kamu ya. Atau kita cepat carikan beli motor satu, padahal motor sudah cukup, kita beli aja gitu loh supaya nggak bayar zakat. Ini hilah namanya. Allah mengetahui, ya. Nah, kalau kita ingin lari dari zakat, ya. Baik, ada lagi yang lain? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah misalnya kita punya pendapatan, kalau dalam 1 bulan itu misalnya 17 juta, terus itu kalau disetahunkan kan lebih dari 200 juta. Ya, Pak. Apakah seharga penghasilan kita itu dikurangi konsumsi untuk tiap bulannya, baru dihitung zakatnya, atau gimana? Yang kedua itu terhadap
juta sampai nisabnya besar. Nah, terus padahal mobil itu dipakai untuk kegiatan sehari-hari, bukan untuk bisnis. Nah, terhadap itu apakah perlu dibayar zakatnya? Ya, Baik. Jadi penghasilan kita setiap bulan, taruhlah 17 juta tadi ya. Kalau kita hitung 17 juta kali 12 itu sudah sampai nisab. Ya. Nah, apakah hitungannya seperti itu? Nanti akhir bulan dihitung 17. Tidak. Yang 17 juta nanti kita gunakan, semua yang kita gunakan untuk kewajiban kita itu tidak dihitung lagi zakat. Umpamanya nanti setelah dipakai untuk keluarga sisa 10 juta. Bersih 10 juta yang enggak kita pakai selama sebulan ya. Nah, itu pun nanti kalau ternyata bulan depan dipakai, oh ternyata bulan depan ada keperluan lagi, berkurang lagi ya. Nah, itu enggak dihitung, Pak. Jadi setiap selama 11 bulan itu ya, walaupun di pertengahan Masya Allah sampai nisab, di pertengahan sampai nisab, terakhir pas sampai nisabnya berkurang dan tidak sampai nisab lagi, dan kita mungkin keluarkan keperluan kita, maka tidak wajib zakat ya. Tapi jangan disengaja menghabiskannya gitu ya. Wah, ini mau zakat ini. Nah, jangan dihabiskan. Kalau selama itu kewajiban kita, mendadak keperluan anak sakit, apa ini keperluan mau kuliah, itu kan kewajiban kita, keluarkan. Ya. Dan kita tidak dihitung zakat di situ. Nah, nanti kalau sudah sampai haul ya, baru dihitung zakat itu. Sampai enggak? Kalau sampai nisab baru kita keluarkan. Itu pun 2,5% dari yang ada, ya. Kemudian tadi mobil nggak ada nisab, walaupun 1 miliar, 2M harganya, tapi kita gunakan, itu nggak kena nisab, karena itu yang tidak bertambah, yang dikeluarkan ini yang bertambah, harta yang bertambah, ya. Kita punya tambah udang umpamanya, kita punya rumah sewa, tapi kan ada sewanya, dan yang disewakan bukan harga rumah itu, sewanya tadi dihitung sampai sebulan, sampai nggak nisab, uang sewa, uang gaji kita, kemudian uang penghasilan sampai nggak 1 nisab, baru dikeluarkan. Tapi kalau uang sewanya semuanya nggak cukup, nggak sampai 1 nisab, tidak wajib zakat ya. Baik, tadi Pak, silakan. Ya. Itu kan ada biaya apa pekerjanya, ada biaya apa. Ya. Itu kan nisab itu apakah dipotong biayanya, atau biaya perjalanan masuk ada zakat dan sebagainya. Ya. Misalnya umurnya baru 10 bulan, tapi kita sudah inden rumah, harganya misalnya 500 juta ya 500 juta, tapi rumah itu bisa selesai dalam proses pembangunan nih, selesainya 6 bulan ke depan. Nah, pada saat sampai haul setahun, tapi kita sudah akad rumah nih. Nah, ini kalau kita bayarkan zakat untuk bayar rumah nanti kurang nih. Atau sudah dihitung, misalnya kita sudah punya rumah pada saat harta kita umurnya 10 bulan. Nah, ini pada saat sampai setahun tapi rumahnya belum jadi, tapi sudah dalam perjanjian. Nah, ini wajib zakat. Jadi selama kita bekerja mungkin ada pekerja, ya kan, pengeluaran semuanya. Nah, jadi kemudian nanti pada waktu kita panen, ya, kita lihat mana yang merupakan masih hutang-hutang kita, masih ada nggak hutang, ya. Nah, tapi kalau selama ini cukup saja, untuk pekerja cukup semuanya, kemudian ada hasil bersih, kita nggak punya hutang lagi, maka dikeluarkan, Pak. Kecuali Bapak ketika panen itu, wah saya masih hutang sama Pak Haji kemarin ini 10 juta banyak atau berapa, itu dibayar dulu ya, nanti baru sisanya baru dikeluarkan zakatnya. Kalau yang sampai nisab dikeluarkan zakatnya. Nah, baik. Mengeluarkan zakat itu seharusnya diberikan kepada yang berhak 8 asnaf itu. Ya. Di antaranya 8 asnaf itu adalah fakir miskin. Ada yang mengatakan bahwa
diberikan kepada fakir miskin, tapi kalau fakir miskin ini tidak pernah sholat, tidak melakukan sholat di dalam agama, itu katanya tidak sah zakatnya. Ini bagaimana? Ya. Jadi zakat itu ya diberikan kepada asnaf yang 8 tadi ya, asnaf 8, maka itu amil lah, tugas amil. Kalau memang tidak ada yang lain-lain, yang di situ hanya fakir miskin atau mungkin ada gharim ya, maka diberikan kepada mereka. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana kalau fakir miskin itu ternyata tidak sholat? Apakah zakatnya sah? Zakatnya sah ya. Nah, cuman bagi amil nanti untuk mengingatkan kesempatan berdakwah di situ ya, Pak, ini harta dari zakat ya, kami berikan kepada Bapak dengan harapan kalau bisa Bapak datang ke masjid ya. Nah, kita nasihati begitu. Jadi orang yang semacam itu kalau kita beri, dia cepat terkesan daripada kita hanya ngomong saja ya, ngomongnya kasar-kasar lagi ya. Nah, itu orang nggak tersentuh. Dengan cara yang baik kita datangi, kalau perlu sebelum beli kasih wajangan dulu ya. Jadi ambil zakat ini kalau bisa dia lengkap gitu, ada yang tukang mau izohnya ya ketika datang. Nah, jadi lengkap, baik ketika mengambil baik ketika memberi, apalagi ketika mengambil gitu ya. Ketika mengambil itu lebih lagi kita pahamkan. Kalau ketika kita memberi mungkin orang terima saja ya kan, senang gitu. Nah, maka kalau bisa ambil ini juga kesempatan ya untuk berdakwah, untuk mengajak supaya minimal mereka sholat di rumah, jaga 5 waktu ya. Nah, baik. Ini sah Pak, kalau diberikan itu sah. Cuman afdolnya kalau kita mau berikan sendiri gitu ya, berikanlah orang yang rajin sholat, dia fakir, dia miskin, itu lebih afdol lagi kita berikan. Nah, tapi kalau memang kita melihat ada sisi positifnya, kalau saya datang ini kayaknya mau diajak ke masjid ini, ada perubahannya, berikan. Kita termasuk orang yang sudah dekat sama dia, kita paham cara latar belakangnya, makanya kita beri, bisa berubah, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya ya, kalau dia mau datang mendapat hidayah. Baik, karena waktu sudah. Oh ya Pak, silakan Pak. Ya. Iya Pak, langsung yaumah hasadih, pada hari panennya. Setelah panen dibersihkan, ditimbang ya, sampai 750 kilo beras umpamanya, maka dikeluarkan zakatnya. Nah, langsung Pak, tidak nunggu haul ya. Nah. Baik, kenapa? Ya. Ya, kalau memang ada pengeluaran di sana, ya ada hutang, kalau ada kewajiban kita, maka dikeluarkan dulu Pak. Nah, kita punya hutang sama ini, ada modalnya dulu, punya ini, keluarkan dulu. Nah, sampai nggak kira-kira sisanya 750 baru dikeluarkan, ya, dikeluarkan dulu kewajiban kita. Baik. Mungkin pada kesempatan ini kita cukupkan dulu, nanti akan kita sambung lagi, yaitu dalil-dalil tentang kenapa anak bayi atau yang belum balik dan tidak berakal diwajibkan zakat. Ada sedikit lagi, karena waktu sudah cukup, kita cukupkan dulu kajian kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.